Pelajaran ke-12, memperbaiki kebiasaan buruk manusia. Pelajaran kita yang sebelumnya membicarakan Cai Shun pergi memetik murbe, menggunakan satu keranjang khusus untuk mengisi yang manis untuk diberikan kepada ibu. Dirinya sendiri memakan yang asam. Rasa berbakti yang seperti ini membuat perampok tersentuh, melepaskannya dan masih menghadiahkan sejumlah makanan untuknya. Teman-teman sekalian, bila kamu adalah Cai Shun, maukah menerimanya? Tidak mau. Bila orang lain dengan ketulusan hati berkata, "Saya mohon padamu, ambillah untuk berbakti pada ibumu," maukah menerima? Mau. Mengapa kalian begitu cepat sudah berubah? Baik, Cai Shun mendengarkan pendapat kalian, membawa pulang barang yang dihadiahkan. Dibawa pulang ke rumah dan baru saja duduk, tiba-tiba pejabat datang. Mengapa beras keluarga Chang San bisa ada di rumah kalian? Mengapa sayur keluarga Li Si bisa ada di rumah kalian? Sini, tangkap dia. Maka saat itu kamu tidak dapat membela diri lagi. Confucius mengatakan, Junzi you jiusi, orang bijak memiliki 9 pemikiran. Satu di antaranya disebut jiande si. Setelah dilihat harus dipertimbangkan. Saat kamu akan mendapatkan barang apapun, terlebih dahulu harus mempertimbangkan asalnya. Dari mana asal semua barang perampok? Hasil curian. Sehingga tentunya tidak boleh diambil. Teman-teman sekalian, setelah kalian mendengar cerita Cai Shun ini, apakah mempunyai kesan yang dalam? Jadi dalam sebuah cerita, bagian yang paling penting adalah menceritakan ajaran kebenarannya kepada anak. Harus menggabungkan antara cerita dan kebenaran. Bila kamu hanya bercerita, setelah selesai dan diulangi lagi, anak kamu hanya akan berkata, "Saya sudah pernah dengar sebelumnya." Bila kamu tidak bercerita, hanya memberitahukan ajaran kebenaran padanya, dia mendengar tidak sampai 5 menit akan berkata, "Ibu, saya sudah ngantuk." Jadi, menggabungkan cerita dan kebenaran, orang yang mendengar barulah akan merasa sangat bermanfaat. Tidak peduli kamu adalah guru atau orang tua, dalam bercerita juga bisa memasukkan sejumlah ajaran kebenaran, penyadaran, dan inspirasi. Kita memberitahukan cerita-cerita ini kepada anak, maka maju selangkah dalam membimbing anak. Kamu lihatlah anak berbakti yang dulu. Pemikiran yang pertama selalu terpikir akan orang tua. Maka, apakah kalian tahu apa yang suka dimakan oleh ibu? Setelah ditanya, mereka berpikir sangat lama. Ada beberapa orang yang lebih berhati baik masih dapat terpikirkan. Banyak sekali yang tidak terpikirkan. Guru Cai lihat kehebohan mereka itu, maka berkata, "Apakah ibu tahu makanan kesukaan kalian?" Mereka segera mengeluarkan senyuman yang cemerlang. Tentu tahu. Masih dapat mengatakan beberapa macam. Selanjutnya, Guru Cai berkata kepada mereka, "Kamu lihat, ibu saja tahu apa makanan kesukaanmu. Kamu malah tidak tahu apa makanan kesukaan ibu. Apakah ini adil? Kamu lihatlah betapa ibu mencintaimu. Kamu malah tidak mencintai dan menjaga ibu. Jadi, pekerjaan rumah hari ini adalah harus mengetahui dengan jelas apa makanan kesukaan ibu. Seperti ini, kamu barulah dapat melakukan Qin Suo Hao, Li Wei Ju,
Hal-hal yang disenangi orang tua, usahakan segera untuk mereka. Untuk kedepannya, membeli barang di luar bukanlah membeli makanan kesukaan sendiri dulu, melainkan membeli makanan kesukaan ibu dan ayah terlebih dahulu. Sebenarnya, orang tua sangat memperhatikan kondisi kesehatan kita. Seseorang ingin sehat, maka fisik dan mental harus harmonis. Peribahasa mengatakan, 祸从口出, 病从口入. Bencana keluar dari mulut, penyakit masuk dari mulut. Jadi, mengkonsumsi makanan harus sangat diperhatikan. Bila tidak, maka sekumpulan penyakit terkini dan terbaru akan tumbuh. Teman-teman sekalian, apakah kamu ada jaminan tidak terjangkit penyakit terkini atau yang terbaru? Pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan yang benar barulah dapat memberikan kamu kepercayaan diri. Bagaimana membuat diri kita sendiri makan yang sehat? Pertanyaan ini telah ada banyak orang yang menginvestasikan waktu puluhan tahun untuk menelitinya di sana. Perlukah kamu mulai dari awal? Tidak perlu. Sehingga guru saya sering berkata, 站在巨人的肩膀上，可以看得更远. Berdiri di atas bahu raksasa dapat melihat lebih jauh. Teman-teman sekalian, siapakah raksasa? Kita harus membimbing kebijaksanaan anak. Confucius dan Mencius ibaratnya raksasa. Kamu dapat langsung menulis kebijaksanaan dan pengalaman mereka. Pada segi kesehatan, siapakah raksasa? Beberapa tahun yang lalu, guru saya telah membaca 身心灵整体健康, kesehatan jasmani dan rohani, dari Profesor Lei Junan. Di antaranya ada dikatakan harus sedikit makan daging dan perbanyak makan sayur. Seperti ini barulah akan sehat. Mengapa harus sedikit makan daging? Tubuh manusia sekarang tidak sehat karena nutrisi tidak baik. Ataukah kelebihan nutrisi? Kelebihan. Kamu lihat, sudah jelas kelebihan nutrisi. Tetapi tampaknya pemikiran manusia telah terlambat. Masih berhenti pada takut yang ini tidak cukup dan takut yang itu tidak cukup. Ingin menemukan anak sekarang yang nutrisinya tidak baik, tidaklah mudah. Kebanyakan adalah saat liburan musim panas masih harus ke pusat pelangsingan tubuh. Anak sambil melompat untuk melangsingkan tubuh dan berpikir, asalkan saya bertahan untuk melewati hari ini, besok boleh pergi makan junk food. Apakah mengurangi seperti ini berguna? Tidak memulai dari awal yang benar. Dengan membabi buta membakar kalori, perutnya akan semakin lapar. Pada umumnya, orang merasa daging memiliki protein yang tinggi. Sebenarnya, protein yang dibutuhkan seseorang bukanlah sangat banyak. Terlalu banyak protein yang masuk akan dapat merusak hati dan ginjal. Protein yang dibutuhkan seseorang dalam satu hari adalah 40-60 gram. Saat protein di dalam tubuh terlalu berlebihan, tubuh akan menghasilkan zat asam. Ada sebuah perkataan yang disebut, tubuh yang bersifat asam adalah sumber dan sarang penyakit kronis. Mengapa berkata seperti ini? Bagian dalam organ tubuh manusia pada jangka waktu yang panjang berada di dalam kondisi bersifat asam, sangat mudah mengalami penurunan fungsional. Sehingga barulah ada begitu banyak sekali penyakit kronis, dan waktu timbulnya penyakit semakin lama semakin cepat. Guru saya pernah mendengar anak yang baru berusia 18 tahun meninggal dunia karena terkena stroke. Tidak tahu apakah masih ada yang lebih cepat lagi?
Bukan hanya organ dalam tubuh mudah mengalami kelelahan. Sekarang ini masih ada semacam penyakit juga sangat hebat, disebut osteoporosis. Yang guru saya dengar adalah merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian manusia yang datang terakhir. Saat osteoporosis, kamu sangat parah. Kadang-kadang bersin saja juga akan membuat tulang patah. Kalian jangan terkejut, ini bukan guru saya yang katakan. Ini adalah hasil laporan. Kita sering berkata, orang tua paling takut jatuh, karena setelah jatuh, kemungkinan tulang akan hancur, maka tidak dapat berdiri lagi. Sekarang ini, bukan hanya setelah orang tua jatuh, maka tulangnya akan hancur. Banyak sekali anak muda juga dengan serius mengalami masalah ini. Memeriksa kepadatan tulang di usia 30 atau 40 tahun, hasil pemeriksaan menunjukkan tulang yang berusia 80 tahun, maka itu sungguh bermasalah. Mengapa tubuh yang bersifat asam akan menyebabkan osteoporosis? Tubuh manusia ibaratnya sebuah pabrik kimia yang sangat besar. Dia harus dapat menjaga keseimbangan asam dan basa. Ketika tubuh bersifat asam, dia harus mengeluarkan bahan bersifat basa untuk menyeimbangkannya. Dan di dalam tubuh yang mengandung basa yang paling tinggi adalah kalsium. Di manakah gudang kalsium? Tulang. Kalsium sedikit demi sedikit dikeluarkan dari tulang, setelah kelamaan akan terjadi osteoporosis. Selanjutnya, jenis daging bukan hanya memiliki protein yang terlalu tinggi. Di dalamnya masih ada racun yang berwujud dan racun yang tidak berwujud. Apa itu racun yang berwujud? Ayam yang sekarang berapa lama dibesarkan sudah menjadi besar? Kira-kira 5 atau 6 minggu. Dulu harus dibesarkan berapa lama? Setengah tahun. Mengapa bisa tumbuh begitu cepat? Orang Cina sering mengatakan harus taufa zhiran, mengikuti hukum alam. Ini semua bukan dibesarkan secara alami, tetapi bergantung pada pertumbuhan hormon dan antibiotika. Dan obat-obat ini paling terakhir sampai di dalam perut siapa? Kita. Guru saya teringat saat beliau masih belum makan vegetarian, masih makan daging ayam. Begitu membuka perut ayam melihat kumpulan lemak, itu adalah apa? Hormon. Sehingga menstruasi anak perempuan sekarang ini semakin lama semakin cepat. Ada yang masih belum 10 tahun telah menstruasi. Menstruasi datang semakin cepat, maka nyawanya akan semakin pendek. Sehingga makanan-makanan ini semuanya mencelakakan generasi kita yang berikutnya. Sebagai orang tua, tidak boleh tidak waspada dan bersungguh-sungguh. Selain racun yang berwujud, masih ada yang tidak berwujud. Coba kita pikirkan, saat makhluk terbunuh, pasti akan sangat ketakutan dan marah. Sekali kita marah, harus berapa hari barulah dapat tenang? 3 hari. Apakah kamu pernah melihat orang yang setelah marah bersemangat dan segar? Tidak ada. Saat marah, kelenjar adrenal atau yang disebut kelenjar anak ginjal akan mengeluarkan toksin. Sekresi akan meningkat. Oleh sebab itu, manusia akan merasa seluruh badannya tidak bertenaga. Hewan saat akan dibunuh sangatlah marah, akan mengeluarkan racun-racun yang seperti ini. Bukan hanya makan daging yang berbahaya terhadap tubuh manusia. Sejumlah besar makanan untuk peternakan terhadap seluruh bumi kita juga memiliki bahaya yang sangat besar.
Tentunya seluruh bumi ibarat satu tubuh manusia. Menarik sehelai rambut akan menggerakkan seluruh tubuh. Kamu jangan memandang remeh makanan yang dimakan setiap hari. Itu menentukan hidup matinya seluruh bumi. Sejumlah besar makanan manusia adalah daging, sehingga harus menghancurkan banyak sekali hutan asli untuk menanam gandum yang digunakan untuk pakan biji-bijian. Penghancuran hutan asli akan menyebabkan dampak apa? Kerugian besar pada tanah. Selanjutnya, pada awalnya hutan adalah paru-paru bumi, dapat membantu membersihkan udara. Saat hutan semakin lama semakin sedikit, kualitas udara seluruh bumi akan semakin lama semakin buruk. Ini adalah alasan mengapa udara kita sekarang begitu tidak stabil. Bahkan Meksiko saja turun salju. Meksiko berdaerah tropis, suhu begitu tidak normal. Sebenarnya di mana alasannya? Bahkan efek dari rumah kaca. Mengapa bisa terbentuk efek rumah kaca? Manusia makan daging, membuang banyak sekali kotoran, dan juga karena hutan, paru-paru bumi sedikit demi sedikit sudah ditebang. Sejumlah besar makanan untuk peternakan selain berdampak pada udara, terhadap tanah dan sumber air juga mempunyai dampak langsung. Memelihara begitu banyak hewan, mereka akan membuang kotoran dalam jumlah besar. Kotoran akan mengkontaminasi tanah dan sumber air. Sebenarnya manusia dapat hidup lebih santai dan ramah lingkungan, asalkan kita memahami kebiasaan untuk memilih makanan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan. Kebiasaan semacam ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri, juga dapat bermanfaat untuknya. Kenapa tidak? Jadi, saat kamu makan nasi juga harus mempunyai misi, juga harus berpikir akan kelestarian bumi. Jin Su Wu, Jin Wei Ju. Hal-hal yang tidak disenangi orang tua, jauhi dan tinggalkan segera. Kebiasaan buruk yang orang tua tidak berharap kita memilikinya, kita seharusnya segera membuangnya. Atau kamu berteman dengan beberapa teman, setiap hari orang tua sangat khawatir, maka kamu seharusnya mempertimbangkan untuk menjauhi mereka. Karena pengaruh teman terhadap kita sangatlah besar. Para orang tua sekalian, apakah kalian khawatir nantinya anak kalian akan berteman dengan teman yang tidak baik? Apakah khawatir ada gunanya? Terlebih dahulu harus meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan terhadap orang lain. Dia barulah tahu untuk dekat dengan orang baik. Barulah tahu untuk menjauhi teman yang jahat. Hormat terhadap mereka dan menjauhinya. Bahkan dia juga akan tahu memainkan peranan sendiri dengan baik, maka akan membuat teman-teman itu tersentuh. Bagaimana memilih teman? Apakah seseorang layak untuk diajak berteman? Kamu hanya perlu berdasarkan Tijikui untuk melihatnya telah melakukan berapa banyak. Jadi, Guru Chai berkata dengan banyak sekali teman, Tijikui adalah cermin untuk melihat iblis. Tidak peduli apakah kamu memilih teman atau memilih pasangan hidup. Dilihat sebentar saja, segera akan diketahui muka orang tersebut yang sebenarnya. Tijikui juga merupakan cermin untuk melihat orang bijak. Dapat melakukan sangat banyak. Teman yang seperti ini, kamu harus menjadikannya teman seumur hidup. Jin Su Wu, hal-hal yang tidak disenangi orang tua.
kita membahas dari kebiasaan. Di sini kita bercerita dulu dengan kalian semua. Ada 3 orang terpidana yang masuk ke sebuah penjara yang sama. Sipir penjara sangat baik hati, berkata kepada mereka, "Kalian bertiga harus dikurung selama 3 tahun. Kalian mempunyai keinginan apa? Yang dapat saya lakukan maka akan saya penuhi." Yang pertama adalah orang Amerika. Dia berpikir pun tidak, langsung mengatakan, "Berikan saya sebungkus rokok." Sipir penjara berkata, "Baik, tidak masalah." Setelah memberikan dia rokok, langsung mengurungnya. Yang kedua adalah orang Italia. Setelah berpikir, dia berkata, "Saya mau seorang wanita." Sipir penjara berkata, "Baik, saya masih dapat memenuhinya." Kemudian juga mengurungnya. Yang ketiga adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sangat pintar berbisnis, sehingga berkata, "Hidup saya sudah terjatuh. Seharusnya menerima pelajaran dengan baik. Jadi, bolehkah kamu memberikan saya sebuah ponsel?" Sipir penjara berkata, "Baik, tidak masalah." Maka menghadiahkan dia sebuah ponsel. Setelah 3 tahun, pintu ketiga orang terpidana telah terbuka. Setelah pintu orang Amerika terbuka, dia menyerbu keluar. "Korek api mana? Korek api mana? Di mana korek api saya?" Apa yang dia pikirkan selama 3 tahun? Setiap hari menyesal sampai gemetaran di sana, mengapa lupa untuk meminta korek api. Waktu dia selama 3 tahun telah dihabiskan dengan sia-sia karena kebiasaan buruk merokok ini. Teman-teman sekalian, bila seseorang menumbuhkan kebiasaan buruk selama hidupnya tidak dapat menguasai dirinya sendiri, hanya dapat terbawa oleh kebiasaan buruk. Apakah orang yang seperti ini banyak? Banyak. Bagaimana dapat membuat hidup kita tidak terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan buruk ini? Sejak kecil ada tekad. Setelah dewasa, barulah tidak akan gemar bermain sehingga menghilangkan tekad untuk berkembang. 从小有志向，长大才不会玩物丧志. Orang Amerika ini ada kebiasaan buruk merokok. Tidak merokok akan sangat menderita. Kita jangan mentertawakan orang Amerika. Sebenarnya kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak melakukannya setiap hari akan sangat menderita. Hal-hal apa saja? Misalkan menonton film drama seri. Setiap kali selesai menonton akan berkata, "Mengapa diperankan dengan begitu membosankan?" Sungguh sembarangan. Keesokan harinya masih duduk dengan baik-baik di sana. Yang dilihat semuanya adalah kehidupan orang lain. Setiap hari menghabiskan begitu banyak waktu. Apakah ada membantu kehidupan kita sendiri? Tidak ada. Sehari demi sehari berlalu. Hal yang sebenarnya dan seharusnya dilakukan dalam hidup manusia tidak dilakukan. Saat ingin dilakukan, kemungkinan sudah tidak ada kesempatan lagi. Sehingga Konfusius berdiri di tepi sungai dan mengatakan sebuah perkataan. 逝者如斯夫，不舍昼夜. Waktu mengalir seperti air tanpa henti, terus-menerus selama siang dan malam. Begitu melihat air mengalir, Konfusius segera berpikir, waktu sama seperti aliran air. Setelah berlalu, tidak kembali lagi. Waktu sangat berharga. Kita tidak boleh membiarkan kehidupan kita sendiri dihabiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Yang kedua, orang Italia.
Apa kebiasaan buruknya? Keinginan, nafsu gairah, yang disebut 色字头上一把刀. Di atas tulisan keinginan ada sebilah pisau. Sebilah pisau ini akan menghancurkan kehidupan kamu, akan menghancurkan kebahagiaan sebuah rumah tangga, bahkan menghancurkan sebuah negara. Saat Kaisar Tang Xuanzong masih belum bertemu dengan Yang Guifei, adalah Kai Yuan Sheng Shi mengembangkan dunia pada masa pemerintahannya. Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga mengatur negara. Setelah bertemu dengan Yang Guifei, berubah menjadi apa? Anshi Zhiluan, kekacauan dan pemberontakan. Jadi teman-teman sekalian, kegagalan dan keruntuhan dinasti Tang, siapa yang memikul tanggung jawab paling besar? Semua pria mengatakan Yang Guifei, semua perempuan mengatakan Kaisar Tang Xuanzong. Tetapi kebenarannya hanya ada satu. 色不迷人，人自迷. Nafsu gairah tidak memikat orang, melainkan orang yang terpikat sendiri. Sehingga sumbernya ada pada Kaisar Tang Xuanzong. Bila Kaisar Li Shiming, Tang Taizong masih ada, kemungkinan Yang Guifei juga tidak ada kegunaan apapun, karena dia setiap saat adalah menitik beratkan negara sebagai yang utama. Jadi manusia bertemu dengan banyak sekali permasalahan, tidak boleh melemparkan tanggung jawab, harus mengintrospeksi diri sendiri. Setelah pintu orang Italia terbuka, orangnya masih belum berjalan keluar. Sudah terdengar banyak sekali suara anak-anak terlebih dahulu. Banyak sekali murid sekolah menengah pertama yang mendengar sampai di sini akan tertawa terbahak-bahak. Maka guru saya bertanya pada mereka, orang Italia lebih menyedihkan ataukah orang Amerika yang lebih menyedihkan? Keduanya sangat menyedihkan. Tetapi orang Italia lebih menyedihkan. Yang mengatakan perkataan ini adalah seorang murid perempuan. Dia berkata, karena setelah dia keluar bukan hanya harus mengurus kehidupan diri sendiri, masih harus menjaga banyak sekali anak kecil. Apakah dia dapat mengurusnya? Tidak dapat, karena dia hanya bersenang-senang, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Melalui cerita ini, guru saya akan bercerita kepada murid. Mencari pasangan harus mencari yang ada rasa tanggung jawab. Guru saya akan mencari satu orang murid, biasanya menyapu saja tidak serius. Sering tidak menyerahkan pekerjaan rumah, beliau memanggilnya. Nanti kamu jangan menikah. Dia terkejut sampai tidak tahu apa yang guru saya bicarakan. Guru saya berkata, diri kamu sendiri saja tidak dapat dijaga dengan baik, tidak dapat bertanggung jawab untuk diri sendiri, kamu tidak ada hak untuk menikah. Setelah menikah akan mencelakakan generasi berikutnya. Murid ini akan ingat berapa lama? Walaupun guru saya sedang memarahinya, sebenarnya beliau marah untuk didengarkan siapa? Seluruh murid pria yang tidak ada rasa tanggung jawab. Kesan apa yang akan ditinggalkan untuk anak perempuan? Mencari pasangan harus mencari yang bertanggung jawab, barulah dapat diandalkan. Sehingga banyak sekali jarum pencegahan harus segera disuntikkan. Menunggu saat mereka senang barulah disuntikan, saat itu sudah tidak sempat lagi.
Yang ketiga, orang Yahudi. Setelah dia berjalan keluar dengan hormat ke hadapan sipir penjara, memberinya sebuah hormat yang mendalam. Terima kasih telah memberi saya telepon ini. Selama 3 tahun, melalui telepon genggam ini, saya telah mendapatkan banyak sekali berita di luar. Juga telah melakukan sejumlah investasi. Jadi sekarang saya telah mempunyai sejumlah aset. Masa depan saya nantinya akan dijalani dengan baik. Ketiga orang telah melakukan ketiga macam pilihan yang berbeda, juga menghasilkan nasib yang tidak sama. Dapat dilihat, kebiasaan buruk sangatlah mencelakakan orang. Tentunya kita tidak berharap anak kita karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi terburuk. Sehingga sejak kecil harus mengobati dasar kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini. Dan masih ada satu kebiasaan yang dapat mencelakakan diri sendiri, bahkan dapat mencerai-beraikan keluarga. Sebagian pergi, sebagian mati. Berjudi. Bila seorang laki-laki suka berjudi, tentunya jangan berhubungan dengannya. Terlalu berbahaya. Karena dengan judi, dia tidak dapat mengontrol diri. Sangat kemungkinan akan menghabiskan kekayaan keluarga, bahkan kekayaan leluhur. Kebijakan orang luhur menyinggung 4 macam kebiasaan yang harus diperbaiki. Hal itu adalah jiao angkuh, she boros, yin nafsu dan keinginan, yi bermalas-malasan. Mari kita melakukan perbandingan. Apakah yang pertama kita ada memilikinya? Yang dikatakan pembinaan diri barulah dapat mengatur keluarga. Bila ada, harus segera diperbaiki. Kemudian barulah melihat apakah anak memilikinya. Bila ada, harus segera dituntun ke arah yang benar. Jiao angkuh. Keangkuhan tidak boleh ditumbuhkan. Begitu angkuh, bukan hanya pengetahuan kita sendiri tidak dapat ditingkatkan, tanpa disadari juga telah menolak jalinan jodoh orang baik yang dapat membantu kita. Orang yang memiliki moralitas dan berpengetahuan suka berteman dengan orang yang bagaimana? Orang yang rendah hati. Asalkan kamu angkuh, orang-orang ini akan menjauhi kamu. Guru saya sangat beruntung. Saat beliau di sekolah menengah pertama, suatu hari guru fisika kimianya menuliskan sebaris tulisan. Ren bu kei you ang qi,但是不能没有骨气. Orang tidak boleh memiliki keangkuhan, tetapi tidak boleh tidak berwatak teguh. Saat dia menuliskan perkataan ini, seperti seberkas sinar yang menerangi hati guru saya. Juga berharap dirinya sendiri tidak boleh ada kesombongan. Saat guru saya belajar di Australia, bertemu dengan banyak sekali senior. Saat belajar, shi zhu fu ru shi fu, shi zhu xiu ru shi xiu. Melayani paman dan bibi bagaikan terhadap orang tua sendiri. Bersikap terhadap saudara sepupu bagaikan terhadap saudara seayah seibu. Guru saya merasa setelah belajar harus dipraktekkan, dan juga merasakan secara mendalam sebagai orang tua sungguh tidaklah mudah. Dan setiap orang yang sebagai orang tua bukan hanya berkontribusi pada anak, terhadap masyarakat ini juga ada kontribusi. Jadi
Pada hari itu Guru Chai kembali ke kamarnya untuk mencari senior-senior ini. Di antaranya ada seorang senior bermarga Tan. Guru Chai menanyakan dia lahir pada tahun berapa. Setelah dijawab, ternyata dia lebih besar dari ayah Guru Chai. Maka Guru Chai memberi hormat dan berkata, "Paman Tan, apa kabar?" Teman-teman sekalian, begitu memberi hormat, perubahan apa yang terjadi? Senior ini tertawa sampai tidak dapat menutup mulutnya. Beliau mengatakan telah terbang ribuan kilometer masih mendapatkan seorang keponakan. Beliau sangat senang. Guru Chai meneruskan memberi salam lagi. Pemberian salam sampai pada seorang Tuan Chen. Guru Chai memberi hormat dan berkata, "Paman Chen, apa kabar?" Karena beliau lebih kecil dibandingkan ayah Guru Chai, saat ini tiba-tiba ada seorang senior yang berlari menghampiri dan berkata, "Saya juga mau." Paman ini adalah Paman Lu yang telah memberikan dampak yang sangat mendalam pada kehidupan Guru Chai. Setelah kejadian itu, Guru Chai berpikir, Paman Lu sungguh sangat mencintai dan menjaga generasi-generasi muda kita ini. Beliau takut Guru Chai tidak memanggilnya paman. Beliau sendiri malah berlari dan berkata, "Saya juga mau." Membuat kesempatan untuk generasi muda. Saat itu, Guru Chai juga dengan hormat membungkuk padanya. "Paman Lu, apa kabar?" Setelah memberi hormat kepada beliau, dalam kehidupan Guru Chai telah terjadi perubahan yang drastis. Keesokan sorenya, Paman Lu mencari Guru Chai untuk berbincang. Beliau berkata kepada Guru Chai, di usianya yang 29 tahun sudah menjadi general manager. Bagaimana beliau menjabat kedudukan itu? Pemegang saham duduk dua baris, satu persatu menanyakan ada permasalahan apa yang terjadi di perusahaannya. Saat di bagian personalia terjadi sesuatu hal, bagaimana seharusnya diselesaikan? Beliau menjawab dengan lancar, sehingga di usia 29 tahun sudah menjadi general manager yang khusus menyelesaikan krisis perusahaan. Kita sangat sulit bertemu dengan orang yang berkemampuan seperti ini, dan juga sangat beruntung karena kesopan santunan Guru Chai membuat senior merasa sangat senang. Berinisiatif mencari Guru Chai untuk berbincang, bercerita terus-menerus mengenai pengalaman dan kebijaksanaan hidupnya selama puluhan tahun ini. Guru Chai senang bercampur malu. Kenapa malu? Penilaian Guru Chai sendiri kurang baik, tidak mengenal hal yang sebenarnya. Paman Lu dalam mendengar pelajaran tetap duduk di samping Guru Chai. Guru Chai juga tidak memperhatikannya. Namun dalam memahami sebuah teori, orang yang semakin berkemampuan akan semakin rendah hati. Sama seperti paman tetangga Guru Chai yang sangat akrab, pasti tidak akan pamer denganmu. Berbincang selama 2 jam lebih, batin Guru Chai sangat gembira. Saat itu sungguh memahami secara mendalam mengapa orang Cina begitu menjunjung tinggi ajaran guru. Guru sungguh tidak egois, hanya berharap menggunakan kebijaksanaannya untuk membuat kehidupanmu berhasil. Sama sekali tidak mengharap balasan. Saat itu juga Guru Chai langsung berlutut. Di saat muda, Paman Lu pernah belajar judo.
sehingga gerakannya sangatlah cepat. Segera menarik Guru Chai untuk bangkit, dia berkata, tidak diizinkan. Semenjak hari itu, setiap kali selesai di pelajaran, Paman Lu akan berkata, mari kita pergi jalan-jalan. Sambil berjalan, beliau bertanya pada Guru Chai, apa yang diperoleh dari pelajaran Di Zi Gui dan De Yu Gu Shi hari ini? Guru Chai memberitahukan apa yang diperoleh dari pelajaran. Beliau berkata, kamu menelusuri kurang mendalam dan luas. Kemudian mengatakan satu persatu analisis kepada Guru Chai. Jadi, walaupun hanya berhubungan selama 2 bulan lebih, tetapi sungguh telah memberikan bantuan untuk Guru Chai seumur hidup. Kemudian setelah meninggalkan Australia, asalkan Guru Chai ada kesempatan, pasti akan berinisiatif sendiri untuk menelepon Paman Lu. Beliau sangat tidak egois, memberikan Guru Chai pendapat dan inspirasi yang sangat baik. Jadi, para orang tua sekalian, kesombongan tidak boleh ditumbuhkan. Yang disebut man zhao shun, qian shou yi, tinggi hati mengundang untung, rendah hati mendapat untung. Pasti harus menumbuhkan sikap rendah hati pada anak. Yang kedua, she boros, pemborosan. Seorang anak yang sudah terbiasa boros, maka akan sangat sulit diubah, karena yu she ru jianan, dari pemborosan memasuki penghematan sangatlah sulit. Ada seorang guru kaligrafi. Pada suatu hari orang tua murid menelepon kepadanya, mengatakan harus sedikit malam barulah dapat menjemput anaknya. Kemudian berkata lagi, apakah guru boleh makan malam bersama anaknya dulu? Barulah orang tuanya datang menjemput. Guru ini telah menyetujui untuk membawa anaknya pergi makan. Setelah memasuki restoran, anak ini mengambil menu sambil berkata, sini, pelayan sudah datang. Anak itu berkata, berikan saya 2 kaleng Coca-Cola. Kemudian dia dengan angkuhnya mulai memesan sayur ini. Guru ini menjadi tercengang. Menunggu dia selesai memesan, mengambil menunya kembali dan melihat yang dipesan semuanya sayur yang sangat mahal. Teman-teman sekalian, dengan siapa anak ini belajar? Ayahnya adalah seorang pejabat. Kamu lihatlah, perilaku boros ayahnya langsung diturunkan pada siapa? Putranya. Jadi para orang tua sekalian, kita jangan sering-sering membawa anak pergi makan dan minum dengan tidak hemat. Setelah dia terbiasa, maka tidak akan makan sayuran yang biasa lagi dan pergi ke restoran besar. Seringkali akan terlihat kebiasaan-kebiasaan orang dewasa yang tidak baik. Jadi tempat yang tidak perlu dikunjungi, usahakan tidak membawa anak. Ibunya Guru Chai tidak sering berdandan. Bila hendak pergi ke acara-acara resmi, barulah akan berdandan sederhana. Sehingga kedua kakak Guru Chai juga tidak terlalu berdandan. Tetapi yang sangat berarti, sebaliknya tidak berdandan, kulit semakin baik. Di dalam Zhu Zi Zhi Jiai Ge Yan disebutkan, Nu pu wu yong jun mei, qie cie cie yi yan zhuang. Sebagai pekerja, jangan memanfaatkan ketampanan dan kecantikan. Sebagai istri, jangan berdandan menor. Sebagai istri, janganlah setiap hari berdandan dengan norak. Bila tidak,
saat keluar rumah akan ada sekumpulan lalat yang terbang menghampiri, membuat diri sendiri dan orang lain resah. Ini tidak baik. Ada seorang anak yang akan keluar bersama ayah ibunya. Ibunya berdandan dengan sangat norak. Maka putranya berkata, "Qi cie cie yi ye, Zuang, sebagai istri jangan berdandan menor." Karena kebetulan baru selesai menghafal Zhu Zi Zhi Jia Ge Yan. Suami istri keduanya saling melihat dan tertawa. Ibunya merasa yang dikatakan anaknya masuk akal, maka mengurangi dandanannya sedikit. Selanjutnya, yin, nafsu dan keinginan. Nafsu, pandangan sebagian orang di dunia adalah wanita. Sebenarnya bukan hanya menunjuk wanita. Yin nafsu ini juga menunjuk pada tidak mampu melepaskan diri dari berbagai keinginan. Misalkan, anak sekarang sering sekali bermain video game dan internet akan berapa lama? Beberapa jam. Gemar bermain sehingga menghilangkan tekad dan melakukan kesalahan besar. Jadi, barang-barang permainan diusahakan juga harus ada pengontrolan. Sebenarnya saat seseorang benar-benar merasakan kesenangan dalam menimba ilmu pengetahuan, merasakan misi pada dirinya, maka tidak akan menghabiskan waktu yang sangat banyak pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan hidupnya sendiri. Jadi, di mana kita selalu mengatakan padanya untuk tidak melakukan hal ini dan hal itu. Lebih baik melampangkan hatinya agar menentukan tekad pada hidupnya. Kemudian membawanya belajar bersama, menumbuhkan sikap keinginan belajarnya. Ini sangat penting. Yang paling terakhir, bermalas-malasan adalah menganggur. Kita melihat banyak sekali pengajaran keluarga selalu sangat memperhatikan untuk menumbuhkan sikap kerajinan anak. Perkataan pertama Zhu Zi Zhi Jia Ge Yan disebutkan, "Li Ming Ji Qi, Jiu Shao Ting Chu, Yao Nei Wai Zheng Jie, Ji Hun Bian Xi, Guan Suo Meng Hu,并亲自检点." Saat fajar menyingsing, menyapu halaman harus membersihkan luar dan dalam. Setelah senja, beristirahatlah, mengunci pintu dan jendela. Harus mengintrospeksi diri sendiri. Dulunya, siapa yang sering mengerjakan lebih banyak tugas-tugas di dalam rumah? Anak yang mengerjakan. Tekun bekerja, barulah tidak akan menyebabkan kemalasan. Saat anak memahami untuk berbagi pekerjaan rumah tangga, dia barulah dapat merasakan kesusahan dalam melakukan sesuatu hal. Rajin bekerja, barulah tahu untuk bersyukur. Apakah ada menemukan rasa bersyukur anak sekarang sangat sulit ditumbuhkan? Di manakah alasannya? Sejak kecil hanya tahu menerima ketika makanan dan minuman telah tersedia. Ada seorang anak yang setelah mendengarnya berkata kepada kami, "Guru, bila tidak menerima ketika makanan dan minuman telah tersedia, harus bagaimana?" Ada seorang anak, gurunya menggunakan tijekui untuk mengajarinya, memberitahukannya. Ulang tahun adalah hari penderitaan ibu. Sehingga di hari ulang tahun harus lebih melakukan sedikit usaha agar orang tua tidak begitu bersusah payah. Ada seorang anak perempuan kelas 4 setelah pulang berkata kepada ibunya, dia ingin menumis sepiring sayur untuk ibunya. Dia ingin menumis mentimun. Setelah masuk ke dapur, karena tinggi badan tidak cukup, memindahkan sebuah kursi dan menginjaknya.
Setelah minyak dituangkan, terjadi percikan. Dia segera berlari mencari sarung tangan besar dan memakainya. Takut tangannya terpercik minyak. Selanjutnya lagi, menuangkan mentimun. Hasilnya, percikan minyak lebih tinggi lagi. Dalam keputusasanya, maka berlari mengambil helm ayahnya dan dipakai. Bersenjata lengkap, akhirnya dengan penuh keringat berhasil menumis sayur. Sepiring sayurannya itu dibawa keluar. Apakah di dalam hatinya ada kedewasaan? Apakah nantinya dia memakan sayur yang ditumis ibunya akan mengeluh ini dan itu? Dia ada berkontribusi, maka akan tahu berterima kasih. Ibu harus bekerja, masih harus memasak begitu banyak sayur. Sungguh tidak mudah. Bila putra dan putri telah bekerja, gaji setiap bulannya baru sedikit seperti itu. Tiba-tiba akan merasa uang susah dicari. Juga akan merasa dulu terlalu kejam dalam menghabiskan uang, sungguh merasa bersalah pada orang tua. Rajin dalam bekerja, selain tahu rasa bersyukur. Karena sering beraktivitas, anak akan berubah menjadi sangat rajin. Rajin sangat baik untuk tubuh dan saat dalam melakukan sesuatu hal, setiap saat otak selalu bergerak. Jadi murid yang sering membantu melakukan pekerjaan rumah, pikirannya sangat cekatan. Ada sebagian yang prestasinya sangat baik, tetapi di rumah tidak melakukan pekerjaan apapun. Kamu mengutus dia melakukan urusan, kadang-kadang bisa dibuat marah olehnya, karena dia tidak berpengalaman. Guru saya juga bertemu dengan seorang murid. Asalkan dia ada urusan, pasti akan meminta ibunya untuk menelepon ke guru saya. Maka beliau berkata padanya, kamu langsung katakan kepada guru saja, untuk apa harus merepotkan ibumu? Dia menundukkan wajahnya. Di lain kali masih menyuruh ibunya untuk menelepon ke guru saya. Anak tidak sering mengemban tugas. Menghadapi masalah akan menjadi sangat takut. Sebenarnya ini mencelakakan anak. Ketekunan kerja juga akan menguatkan tekad seseorang. Pak Mandu pernah mengatakan saat dia kecil, suatu kali tangki air tetangga sudah tidak ada air lagi. Maka ibunya berkata, pergi penuhkan tangki air. Saat itu sudah jam 4 lebih. Pulang pergi 2 kali kemungkinan sudah mau jam 8 atau 9. Maukah mengambilkan air? Generasi mereka itu sangat hormat terhadap orang tua. Fu Mumin Sin Unan. Bila beliau memberi tugas, segera kerjakan, janganlah malas. Maka pergi. Setelah pulang sudah pukul 8 atau 9. Barulah makan nasi dan sayur yang telah dingin. Apakah kamu rela? Bila kamu tidak rela, maka tidak tumbuh menjadi anak lelaki seperti Pak Mandu. Ibunya paham untuk lebih banyak membantu orang lain, sekalian melatih tekadnya. Pak Mandu mengatakan, setiap kali dia menghadapi tekanan yang sangat besar, di dalam pikirannya akan muncul adegan dia memikul air ini. Saat di tengah perjalanan sudah tidak dapat bertahan lagi, tetapi juga tidak akan ada cara. Masih harus bertahan untuk maju selangkah demi selangkah. Jadi, saat dia menghadapi dengan tantangan lain, apa pemikiran pertamanya? Maju terus untuk menerobosnya. Dapat dilihat, ketekunan bekerja membuat tekad seseorang meningkat terus-menerus. Teman-teman sekalian, apakah anak yang sekarang ini kekurangan hal-hal ini? Sehingga harus segera membiarkan anak banyak mengerjakan pekerjaan rumah dan banyak berkontribusi. Seperti ini barulah dapat menumbuhkan perilaku moralitasnya yang baik dan sikap yang baik.
Pelajaran ini kita bicarakan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Salam Tijekoi.